Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan analisis multivariat ya. Kalau multivariat untuk hari ini mungkin kita akan belajar dulu terkait dengan regresi logistik. Oke, jadi kita mulai saja, teman-teman. Ya, jadi teman-teman sebenarnya regresi logistik itu banyak banget. Sorry, analisis multivariat itu banyak banget ya jenisnya ya. Di sini ada beberapa yang mungkin teman-teman perlu tahu ya. Pertama, kita bisa lihat dari jenis eh, yang paling sering digunakan ya, yaitu ada regresi logistik. Regresi logistik itu berarti dependennya adalah kategorik ya. Biasanya regresi logistik dipakai untuk binary regression logistik. Jadi sebenarnya ini untuk dua eh, hanya variabel dependennya dua kategori. Dia begitu ya. Kemudian ada juga namanya regresi Poisson itu untuk common events atau untuk data yang sifatnya itu count ya. Count itu adalah menghitung ya. Jadi misalnya ada berapa banyak nih bakteri yang ada di 100 mililiter bahan percobaan. Nah, itu namanya adalah data count. Jadi hasil menghitung. Nah, kalau common event gimana? Jadi sebenarnya teman-teman, regresi logistik itu bagus banget. Sorry, bagus untuk dependent yang dia kurang dari 10% biasanya. Misalnya stunting ya. Jadi kalau stuntingnya kurang dari 10%, pakai regresi logistik bisa, gitu ya. Kalau stuntingnya lebih dari 10%, itu hitungannya sudah masuk ke common events ya. Jadi sebenarnya biasanya pakainya adalah regresi Poisson. Di beberapa jurnal internasional juga sudah mulai dibahas ya teman-teman ya bahwa untuk common event biasanya memang menggunakan yang regresi Poisson. Logistik itu eh, hanya untuk yang kasus-kasus yang di bawah 10%. Oke. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa harus regresi Poisson? Karena teman-teman kalau kita tahu ya, eh, jadi kalau ada di tingkatan penelitian itu sebenarnya antara eh, misalnya antara cross-sectional dengan case control dengan cohort ya, maka yang lebih baik itu adalah cohort ya. Nah, cohort biasanya nilai yang dihasilkan itu namanya adalah RR ya, oke, risk ratio. Oke. Nah, dalam kondisi dia kasus yang di bawah 10%, nilai OR yang dihasilkan di regresi logistik itu akan mendekati nilai RR yang dihasilkan oleh regresi Poisson. Jadi makanya regresi logistik dapat digunakan untuk mengestimasi RR ya. Dapat digunakan juga untuk mengestimasi OR tentunya. Nah, tapi untuk kasus-kasus yang sering terjadi, common event, nilai OR ini dia akan mengalami inflasi. Ya, jadi bisa berubah lebih dari 10% dibandingkan dengan kalau kita analisis pakai RR gitu ya. Nah, jadi makanya debatable yang terjadi di dunia pendidikan bahwa untuk kasus-kasus ada yang bilang lebih dari 10%, ada yang bilang lebih dari 15%, maka menggunakan regresi Poisson. Gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk contoh ini kita semuanya nanti akan menggunakan regresi logistik dulu. Kemudian ada lagi jenis-jenis regresi yang lain, ada Cox, ada GE, multilevel, SEM, ada juga pakai AI gitu ya. Ini contoh-contoh yang lain ya, ini untuk yang numerik ya. Mungkin tidak akan kita pelajari di sini ya, mungkin nanti teman-teman belajar di S3. Oke, ini review saja ya untuk bivariable. Sepertinya teman-teman sudah jelas semuanya untuk bivariable, jadi saya akan skip untuk yang bivariable. Ya, atau ya kita bahas sedikit aja. Untuk bivariable biasanya regresi logistik itu disandingkan dengan analisis chi-kuadrat ya atau chi-square ya. Di mana kita menguji variabel kategorik dengan melihat hubungan antara variabel kategorik dengan kategorik. Di sini contohnya kelas perawatan dengan kepuasan pasien. Oke. Nah, ini pemilihan ujinya mana yang bisa diuji dengan chi-kuadrat, maka yang kategori-kategori saja ya. Berarti di sini ada agama, seks, umur ini udah dikelompokkan, BB1 ini juga udah dikelompokkan ya. Jadi empat ini yang bisa dianalisis menggunakan chi kuadrat ya, karena kategori dengan kategori. Nah ini ada pertanyaan, silakan dijawab sendiri ya teman-teman ya. Oke. Nah kemudian teman-teman, ini nanti ketika kita melakukan analisis chi kuadrat maupun regresi logistik,
kita akan mendapatkan atau kita akan menghitung namanya odds ratio. Oke. Eh, jadi untuk mendapatkan nilai OR yang benar, maka codingnya harus diperhatikan ya teman-teman ya. Codingnya harus konsisten antara variabel independen dengan dependen. Kalau variabel dependen yang menjadi pokok bahasan atau kasus itu memang sebaiknya di kode satu ya. Jadi yang jelek itu biasanya di kode satu. Karena ini berhubungan juga dengan formula matematis ya. Jadi formula matematisnya adalah bahwa kita ingin memprediksi sebenarnya berapa sih eh, peluang untuk terjadinya sesuatu ya. Kalau nol itu kan tidak terjadi ya. Sementara satu itu terjadi. Jadi nanti kita ingin prediksi nilai satunya ini. Ya, jadi memang biasanya yang menjadi pokok bahasan itu adalah yang kode besar. Sedangkan yang bagian sebaliknya biasanya kodenya nol. Kalau kode independen, variabel independen itu harus konsisten antara kodenya ya. Jadi mengikuti ke variabel dependennya. Oke, kelompok expose atau penyebab kasus itu diberi skor beri kode satu, ya, diberi kode satu. Sementara yang bukan penyebab itu diberi kode nol. Contohnya di sini ada variabel dependennya kanker paru-paru. Jadi yang jelek ya, yang menjadi pokok bahasan kan yang iya ya, maka diberi kode satu. Kalau tidak diberi kode nol. Nah, kira-kira apa nih yang menyebabkan kanker paru-paru? Kita tahu merokok, gitu ya. Maka yang merokok kita kode satu, biar sesuai dengan jalan pikiran si kanker paru-paru ini. Sementara yang tidak ya kode nol. Kalau perilakunya buruk, maka yang diberi kode satu itu yang buruk. Karena yang buruk itu akan menjadi penyebab dari kanker paru-paru. Sementara yang baik diberi kode nol. Ya. Nah, jadi ini adalah untuk yang regresi logistik ya teman-teman ya. Regresi logistik tujuannya adalah untuk memprediksi variabel dependen dalam bentuk kategori melalui variabel independen yang sebenarnya tidak harus kategorik ya. Numerik pun bisa, tapi diusahakan lebih banyak yang kategorik. Oke. Nah, so prediksinya berbentuk risiko. Nah, regresi logistik atau regresi logistik adalah dia model matematis untuk memprediksi variabel dependen berjenis kategorik, biasanya dikotom, binary, jadi hanya dua kategori saja, melalui variabel independen kategorik, tapi bisa juga kembali. Tapi sekali lagi, diusahakan yang banyak adalah kategorik. Nah, kalau kita hanya menghubungkan dua variabel saja, jadi variabel dependen dengan independen yang satu, itu namanya adalah regresi logistik sederhana. Tapi kalau independennya lebih dari satu dan dianalisis sekaligus, maka namanya adalah regresi logistik ganda atau ya berganda ya biasanya. Nah ini persamaan garisnya ya teman-teman ya untuk regresi logistik. Jadi sebenarnya ini jadi ada teorinya ya. Kenapa sih model regresi logistiknya itu mirip dengan regresi linear ya A plus B satu X satu ya. Tapi memang perlu dilogikkan. Nah, karena memang ini sebenarnya ada beberapa pilihan ya teman-teman ya. Dari referensi yang dibaca itu ada sampai 4 pilihan, tapi memang regresi logistik ini dipilih karena lebih menyerupai kondisi di real di lapangan yang berbentuk S gitu ya, nanti risikonya dan juga dia akan lebih mudah untuk dibuat karena seperti mirip seperti regresi ini. Oke, terus kalau regresi logistik berganda berarti X-nya yang lebih dari satu. Nah, ini kemudian adalah probabilitasnya seseorang individu untuk mengalami Y sama dengan satu. Y sama dengan satu berarti yang dilihat tadi ya. Itu satu. Peluangnya di sini, peluang untuk terjadi sesuatu adalah satu dibagi dengan satu plus eksponensial dari minus logit Y. Gitu ya. Atau logit Y-nya kita masukkan berarti ini ya. Oke, nah OR itu ternyata juga bisa didapatkan dari eksponensial B, ya, hasil dari eksponensial dari beta yang ada. Oke, walaupun sebenarnya OR biasanya teman-teman diajarinya adalah pakainya AD per BC ya. AD per BC itu adalah sebenarnya odds ratio itu adalah perbandingan dari dua odds ya. Odds pertama adalah A per B, odds kedua adalah C per D. Nah, ketika dua odds itu dibandingkan, jadi A per B dibagi dengan C per D. Maka hasilnya adalah AD dikali B, BC. AD per BC itu ya. Jadi sama saja nanti hasilnya. Cuma untuk model matematis ini kita bisa menggunakan eksponensial B.
Oke, terus ini adalah aplikasi regresi logistiknya, teman-teman. Eh, aplikasinya bisa dengan studi cohort, bisa juga untuk cash control atau transaksional. Kalau studi cohort, maka dia bisa sampai menghitung risiko individu. Ya, bisa probabilitas. Jadi probabilitas ini hanya valid untuk yang studinya cohort. Ya, dengan cara ini ya, tadi rumus yang tadi. Nah, nanti RR bisa dihitung dengan probabilitas apa probabilitas terjadinya suatu ya untuk P1 BY sama dengan 1 dibagi dengan P Y sama dengan. Oke, sementara kalau desain selain cohort itu tidak bisa menghitung risiko individu. Jadi hanya bisa menghitung OR-nya saja menggunakan eksponensial B. Oke, ini contoh dari regresi logistik yang sederhana ya teman-teman ya. Oke, hmm, ini saya lewatin dulu aja. Oke, bisa sih ya. Oke, ini adalah hasilnya teman-teman ya. Jadi karena ada regresi logistik sederhana, jadi dia hanya menghubungkan dua variabel, yaitu kerja dengan aset eksklusif. Ya, di mana yang mau jadi pokok bahasan adalah yang eksklusif. Oke, teman-teman. Nah, maka yang cocok untuk eksklusif kira-kira mana yang lebih mungkin untuk eksklusif? Maka ibu yang tidak bekerja, biasanya ya. Biasanya, walaupun tidak harus seperti itu. Ya, tapi dugaan kita di awal seperti itu. Jadi di sini adalah muncul di sini hasil analisisnya adalah A-nya atau tadi di rumus ini ya, A plus Q1 X1. Jadi A-nya didapatkan dari total, kemudian kerja itu didapatkan dari B, B yang kerja. Ya, dan itu ya mas ya. Gak apa ya? Oke, siap. Sorry ya, Mas ya. Satu lagi, oke. Sip. Oke, jadi ini contohnya ya, teman-teman, hasil prediksinya persamaan regresi logistiknya, GJ sama dengan A plus B1X1. Oke, dan sebagainya. Nah, kita anggap ini penelitian tadi adalah cohort ya, teman-teman ya. Kita anggap cohort. Jadi kalau kita anggap cohort, maka kita bisa menghitung peluang untuk tiap individunya. Di sini untuk ibu yang tidak bekerja, berarti X sama dengan 1. Peluang untuk menyusui eksklusif itu sebanyak berapa? Satu dibagi 1 plus eksponensial minus ya. Ini dihitung pakai Excel aja ya teman-teman ya. Hasilnya itu adalah 0,7715. Oke, ini hasil prediksi untuk ibu yang bekerja berarti X sama dengan 0. Oke, maka yang diganti adalah yang di sini ya. Ini yang 0, kalau yang ini adalah 1. Jadi hasilnya segini ya. Jadi pada ibu yang bekerja, peluang untuk menyusui eksklusif lebih kecil ya. Berarti ini 32%. Kalau ini adalah 77%. Nah, terus karena ingat karena ini cohort, berapa peluang risiko untuk menyusui eksklusif itu juga bisa dihitung ya. Caranya adalah peluang untuk menyusui pada yang tidak bekerja dibagi dengan peluang untuk menyusui eksklusif secara yang bekerja. 0,77 dibagi 0,319. Jadi sama dengan 2,41. Nah, ini adalah nilai RL gitu ya. Nah, tapi kalau desainnya plus cash control atau transaksional, maka nggak bisa ngitung RR-nya. Nggak bisa ngitung peluang individunya. Jadi yang bisa dihitung hanya OR-nya saja, yang merupakan eksponensial dari B. Eksponensial dari B-nya tadi adalah 1,698 adalah 5,4. Jadi artinya mereka, ibu yang bekerja akan lebih mungkin 5 kali lebih besar ya untuk menyusui eksklusif dibandingkan dengan yang ibu tidak bekerja. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, ini adalah tadi hasil dari regresi logistik sederhana ya teman-teman. Ternyata hasilnya itu sama dengan luaran yang dihasilkan oleh kayak kuadrat ya. Di sini ya. Jadi odds ratio-nya adalah 5,464. Sama ya persis ya. Ini ya, eksponensial B ya. 5,464 sama dengan ini. Oke. OR-nya, RR-nya, RR-nya itu for cohort ya. Jadi hanya untuk cohort. Itu juga sama, 2,429. Jadi sama ya dengan ukuran kita. Ya, ini ada pembulatan ya. Jadi nggak ada masalah. Berbeda sedikit sekali. Ya, jadi intinya sama ya teman-teman ya hasil perhitungan. Ini adalah perkohon untuk yang tidak menyusui, ini adalah perkohon untuk yang menyusui eksklusif. Oke, gitu. Oke, lanjut. Ini adalah interpretasi untuk nilai OR-nya. Jadi
Ini contohnya ya teman-teman ya. Contohnya untuk yang regresi logistik ganda. Dia ada merokok, ras, dan juga umur. Ternyata OR sama dengan 3 pada merokok, artinya ibu yang merokok berisiko melahirkan bayi BBLR. Ini kalau BBLR ya. Sebesar 3 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak merokok. Itu ya teman-teman ya. Dan seterusnya. Ini kalau yang lebih dari 2 kategori, ini kalau yang 2 kategori saja. Kalau yang lebih dari 2 kategori mana? Nah, makanya kita harus coding ya teman-teman ya. Harus bisa bikin dummy variable atau bisa juga langsung dari sini. Kita harus tahu yang jadi referensi yang mana. Referensinya itu ternyata kode 1 ya. Nanti kita bisa praktek ya. Maka OR1 2,749 itu artinya ibu ras hitam. Ras hitam itu yang nomor 2 ini. Jadi ini 2,749 itu adalah kode setelahnya ya. Eh, ya karena putih sebagai referensi. Jadi hitam setelahnya ternyata berisiko melahirkan bayi BR sebesar 2,749 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok referensi, yaitu ras putih, dan seterusnya. Itu kalau lebih dari 2. Kalau numerik gimana? Kan bisa aja kan numerik kan. Kalau numerik, maka OR-nya sama dengan di sini 0,966. Artinya setiap umur ibu naik 1 tahun, berisiko melahirkan bayi BR sebesar 0,96. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini tadi sudah persamaan regresi logistiknya. Nah, ini adalah fungsi untuk regresi logistik ya, teman-teman ya. Fungsinya adalah pertama, menetapkan model matematik yang paling baik untuk menggambarkan hubungan variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel independennya adalah kategorik. Kemudian menggambarkan hubungan kuantitatif antara independen X1 dengan variabel dependen Y setelah dikontrol variabel lain. Kemudian mengetahui variabel mana yang paling dominan untuk memprediksi variabel dependen, sama mengetahui adanya interaksi pada 2 atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Oke. Nah, untuk analisis multivariatnya, kita bisa ada 2, linear dan logistik ganda. Oke. Ini kalau linear ganda ini, dependennya harus numerik, teman-teman. Independennya boleh numerik, ya, boleh kategorik. Tapi kalau bisa, eh, linearnya itu numeriknya lebih banyak. Kalau logistik ganda berarti dependennya kategori. Independennya boleh dua-duanya, tapi kategorinya lebih banyak daripada numerik. Ya, jadi nggak harus semuanya numerik, nggak harus semuanya kategori. Yang penting adalah dependen dari kata-kata. Oke, ini adalah jenis-jenisnya regresi logistik. Karena kita fokus ke regresi logistik, ini ada 2 jenis ya teman-teman yang di regresi logistik. Jadi pertama adalah model prediksi. Ya, jadi model ini terdiri dari beberapa variabel independen yang dianggap terbaik untuk prediksi kejadian variabel dependen Y. Misalnya, mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian BPLR di Kabupaten X tahun 2012. Jadi ini adalah variabel apa aja nih yang mempengaruhi BPLR kira-kira. Ya, jadi semuanya dianggap setara dan akan dihubungkan secara bersamaan dengan BPLR. Jadi kerangka konsepnya bentuknya seperti ini, atau kerangka analisisnya. Nah, oke, ini contohnya. Oke, kemudian ini adalah caranya ya teman-teman ya, untuk prediksi BPLR. Nah, untuk pemodelannya sebenarnya bisa dimulai dari seleksi bivariat, tapi tergantung sekali lagi ya teman-teman ya. Jadi ada, kalau teman-teman perhatikan, ada referensi yang bilang harus bivariat dulu. Ada yang bilang harus, nggak harus gitu ya. Jadi yang benar yang mana Pak? Dua-duanya benar teman-teman. Oke. Nah, kenapa sih harus ada seleksi bivariat dulu? Jadi teman-teman dulu SPSS itu sekali running analisis yang kompleks seperti ini, itu bisa memakan waktu sampai 1 hari baru keluar hasilnya. Nah, ternyata waktu keluar hasilnya itu banyak kode error. Jadi udah nunggu sehari lebih ya ternyata kodenya error gitu ya. Nah, maka seleksi bivariate itu digunakan agar hasilnya lebih clean. Oke, lebih clean. Nah, tapi sekarang kondisinya analisis multivariate itu bisa keluar dalam hitungan menit, detik bahkan. Kalau komputernya bagus gitu ya. Jadi sebenarnya di beberapa jurnal internasional seleksi bivariate ini sebenarnya sudah beberapa tidak digunakan lagi. Jadi langsung masuk ke pembuatan model. Ya, jadi tapi nanti tergantung ya teman-teman ya. Kalau dosennya minta seleksi bivariate dulu, ya sudah ikuti saja. Oke, karena itu juga tidak ada salahnya juga gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman menulis sendiri gitu ya, maka bisa menggunakan yang langsung full model saja. Gitu ya.
Nah, jadi mulai dengan full model, intinya masukkan semua variabel independennya ke dependen, kemudian dilanjutkan dengan uji confounding dengan mengeluarkan satu persatu OR-nya ya. Kalau dia berubah lebih dari 10%, maka dianggap sebagai confounding dan harus masuk kembali ke model. Tapi kalau enggak, maka dia dikeluarkan. Jadi enggak berpengaruh amat adanya dia atau tidak adanya dia. Yang ketiga ada uji interaksi. Oke. Nah, nanti kita lihat caranya ya. Nah, interaksi ini intinya apakah antar variabel independen itu saling mempengaruhi ke variabel dependen. Oke. Oke, teman-teman, itu adalah model pertama ya. Model prediksi. Oke. Yang kedua adalah model faktor risiko. Ya. Jadi model ini tujuannya lo mengetahui hubungan satu atau beberapa variabel independen dengan kejadian variabel dependen dengan mengontrol beberapa variabel confounding. Jadi misalnya di sini saya pengen tahu aja hubungan antara berat badan, jadi X1-nya adalah berat badan, kemudian Y-nya adalah tekanan darah. Nah, X2, X3, X4 itu sebagai variabel kontrol, ya, sebagai variabel kontrol. Kalau di sini dia menempatkan semua variabel independennya itu setara. Jadi tidak ada yang variabel kontrol ya dan seterusnya. Jadi semuanya itu bisa mempengaruhi Y. Tapi kalau di sini X2, X3, X4 kondisinya adalah sebagai variabel kontrol. Sebagai variabel kontrol. Jadi ini kita pengen melihat sebenarnya hasil bersih hubungan antara berat badan dengan tekanan darah itu gimana. Gitu ya. Nah, ini sama seperti tadi, penjelasannya juga sama seperti tadi. Kalau pakai seleksi bivariat, kita mencari bivariat yang hasilnya kurang dari 0,25. Tapi langsung saja pakai uji model, full model nggak ada masalah. Oke. Nah, untuk pembuatan model yang model faktor risiko itu dimulai dari full model, kemudian ada uji interaksi, ya. Oke. Nanti kalau memang ada yang berinteraksi kita masukkan, tapi kalau tidak ada ya dikeluarkan. Kemudian baru uji confoundingnya. Intinya begitu ya teman-teman ya. Uji confoundingnya itu diterapkan pada OR yang dia ke variabel utamanya aja, bukan yang keseluruhan. Kalau yang di sini perubahan OR-nya itu yang model prediksi, perubahan OR-nya itu dihitung untuk semua ya, semua variabel. Tapi kalau yang model faktor risiko, uji confounding 10% itu hanya pada OR yang variabel utama yaitu berat badan saja. Oke. Jadi itu untuk teorinya teman-teman. Selanjutnya kita akan praktek. Terima kasih.